dari SMK Negeri 1 Pabelan akan melakukan PPL yang kedua PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pancasakti Tegal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Ya, oke. Pak Som minta tolong untuk Mbak Rifa pimpin doa ya sebelum kita mau mulai pelajaran. Baik. Siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk wujud nasionalisme kita akan menyanyikan lagu yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mbak Firda. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari materi dinamika demokrasi di Indonesia, Pak Som akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama yaitu dapat memahami ya dinamika demokrasi di Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita dapat ya memahami dinamika atau penerapan periodisasi di Indonesia. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Partai politik. Ini demo ya. Dari sini sudah punya gambaran, kita akan mempelajari apa? Demokrasi, Pak. Ya, pernahkah kalian melakukan demokrasi? Pernah. Nah, pernah. Pada saat apa? Pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS ya. Ini bisa dilihat ya. Ini adalah pelaksanaan demokrasi di SMK Negeri 1 Pabelan, yaitu pemilihan ya penghitungan suara ketika pemilihan OSIS periode 2022-2023. Ya, ini kalian melakukan semua ya ikut andil di situ. Ya, itu adalah hasil suara dari pencoblosan kalian. Ya, ini suasananya seperti ini. Ya, pelaksanaan ya. Kemudian apa sih demokrasi? Demokrasi menurut Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika Serikat yang pertama. Berarti demokrasi itu adalah apa? Ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, sudah punya gambaran ya? Ini gambar apa? Ya, partai politik peserta pemilu. Ini gambar? Ya, gambarnya Pak Som ketika nyoblos ya pemilu. Ya, ini memasukkan surat suara ke kotak suara. Ini adalah ketika pemilu bupati. Ya, makna demokrasi. Di sini kita akan pelajari 4 makna demokrasi. Ya, demokrasi yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Ya, jadi demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kuncoro ya Purbo Pranoto, sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Ya sama ya, berarti menuntut rakyat untuk aktif. Sama ya, ini rakyat. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat untuk rakyat dan ya dari rakyat. Abraham Lincoln. Yang terakhir menurut Henry Mayo, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat. Di sini artinya pemerintahan
ada wakil rakyat, dan ada rakyat. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa gambaran dari Heri Mayo ini. Nah, kemudian ini gambar apa? Gambar apa? Ya, partai politik. Nah, menurut Henry Mayo, pemerintahan itu adalah ada pemerintahan, kemudian ada wakil rakyat. Nah, ini ada wakil rakyat yang duduk. Ya, prinsip demokrasi yang pertama itu adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga atau musyawarah. Ya. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai nilai minim, ya, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman masyarakat. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Ini adalah prinsip dari demokrasi. Makanya demokrasi adalah Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. ya, tepuk tangan. Ya, oke. Kemudian ya, tujuannya kedua itu adalah kita akan mempelajari periodisasi, ya, periodisasi demokrasi di Indonesia. Adapun periodisasinya, ya, ini gambaran ini ada yang bisa menjelaskan, ya. Ini siapa? Ada yang tahu? Pak Soekarno. Ya. Ya, Pak Joko Widodo. Ya, dari gambaran ini, kalian tentunya sudah punya gambaran mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Periodisasi. Ya, yang namanya periode, dinamika itu berarti perubahan dari masa ke masa. Indonesia merdeka itu tahun berapa? 1945. Makanya kita yang akan pelajari adalah dinamika dari tahun 1945 sampai sekarang. Ya, ini ada 5 periodisasi, dibagi menjadi 5 periodisasi. Ya, ini. Yang pertama adalah periode demokrasi Pancasila pada periode 1945 sampai 1949. Kemudian yang kedua, dari tahun 1959 sampai 1049 sampai tahun 59. Yang ketiga, yaitu dari tahun 59 sampai 65. Yang keempat, dari tahun 65 sampai 98. Yang kelima, tahun 98 sampai sekarang. Ya, ini adalah dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Ya. Pada pembelajaran ini, karena kita menggunakan pembelajaran problem based learning, artinya apa? Pembelajaran untuk mencari masalah. Jadi nanti yang berperan aktif itu adalah kalian. Pak Som hanya menyampaikan, memantik masalah yang terjadi, kemudian nanti ya dari masalah itu silakan kalian kaji, ya, kalian analisis di dalam kelompok masing-masing. Pak Som akan membagi menjadi 5 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, ini kelompok Pak Som bagi dari kelompok yang kelima, ya. Kelompok yang 5 ini berarti mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 98 sampai sekarang. Untuk kelompok yang pertama, yaitu nanti akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 1945 sampai 1949. Kemudian yang ketiga, kelompok 2, nanti akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 59 sampai tahun 65, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, itu akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 65 sampai tahun 98. Ya, ini yang kelompok 4, ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Som akan membagikan LKPD, ya. Ya. Ini adalah lembar kerja yang akan kalian terima, ya. Nanti akan kalian terima untuk menganalisis dari beberapa kasus
periode demokrasi di Indonesia. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, silahkan. Ya, kelompok 1. Ini menganalisis akuntabilitas tahun 1945 sampai 1949. ya. Ini untuk project ya. Projectnya nanti menggunakan apa ini, Mbak? Canva. Ya, pakai Canva ini ya. Yeah. Pakai Canva. Ini grup project ya. Kelompok 2 ya, ini periodisasi ya, periodisasi, ini akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan, pola rekrutmen politik, dan sini pelaksanaan pemilihan umum ya, kemudian pemenuhan hak asasi, hak dasar warga negara. Ini ya, berarti 5 ini sudah ya, ini melalui Canva. Oke. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan untuk nama kelompoknya, Mbak. Ini nama kelompoknya belum ada. Nanti bisa dicantumkan untuk nama kelompok. Atau mungkin sama ini kurang daftar pustaka ya, Mbak. Ini harusnya pakai daftar pustaka, kutipan-kutipan ini harus dicantumkan ya, karena kita untuk menghargai ya, untuk menghargai karya orang kita harus mencantumkan kutipan ya. Ini kutipan dari mana? Analisis ini kalian mengambil dari website atau mungkin kalian dari buku, nanti bisa dicantumkan sebelum penutup. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, untuk sesi diskusi sudah selesai ya. Sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Untuk kesempatan yang pertama kali, ini untuk kelompok 2, Pak Som mohon untuk menyampaikan hasil diskusinya ya ke depan untuk disampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang periodisasi 1949 sampai 1959. Akuntabilitas, pemegang jabatan dan politik pada umumnya memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Contoh konkretnya adalah beberapa kabinet yang jatuh pada periode ini. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sesi yang terakhir itu adalah kegiatan penutup ya. Untuk kegiatan penutup ini kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, jadi refleksi yang pertama yaitu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Ya. Apa, Mbak? dalam pembelajaran hari ini saya mendapatkan pengetahuan tentang demokrasi dan periodenya. Ya, oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, Mbak sangat Novita. menyenangkan karena kita dapat memecahkan masalah dalam berdiskusi berkelompok. Ya, dari ini ya kita akan bersama-sama membuat kesimpulan ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita bisa memahami makna demokrasi, kemudian kita dapat mempelajari dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita adalah warga negara
kita itu adalah nanti yang sebagai pemilih ya, pemilih untuk membuat perubahan dalam dinamika demokrasi di Indonesia ya. Mungkin sekian pertemuan pada kali ini ya. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi baru yaitu ya sistem tenaga kerja. Sekian dari Pak Som ya, ada kurang lebihnya Pak Som minta maaf. Pak Som akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.